Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li ada'i afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallahul muttasifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil anjumin nayyirat. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah, ittaqullaha wa dawamu ala ta'atillahi wa rasulih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa membiasakan lidah ini mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita dibarengi dengan amalan yang baik, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah senantiasa kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir. Risalahnya kita pahami, kita hayati dan kita amalkan dengan baik, maka kita akan digiring menjadi manusia yang mampu memberi manfaat tidak hanya untuk diri kita, tetapi kepada banyak orang, bahkan untuk alam sekitar kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah di hadapan sahabat-sahabatnya pernah berujar, "Wadidtu anni laqitu ashabi." Saya sangat ingin, sangat kangen bertemu dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat merespon, "Wahai Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwana?" Bukankah kami ini adalah saudaramu, wahai Rasulullah? Rasul berkata, "Bukan. Tapi kalian lebih tepatnya disebut ashabi, sahabat-sahabatku." Sahabat bertanya, siapakah gerangan yang Rasulullah anggap sebagai saudara-saudaranya, yaitu ikhwan? Rasulullah menjawab, orang-orang yang beriman kepadaku meskipun tidak pernah bertemu denganku. Ini insya Allah kita semua masuk kategori ini yang dirindukan oleh Rasulullah. Tentu ketika diperbandingkan antara kita yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan golongan sahabat, di satu sisi kita punya kelebihan karena tetap beriman meski kita tidak ketemu dengan Rasulullah. Tetapi golongan sahabat punya kelebihan karena mereka ketemu langsung dengan Rasulullah, belajar dari Rasulullah, bahkan beberapa penjelasan dari Al-Quran, beberapa penjelasan dari Rasulullah turut dibantu oleh generasi-generasi kita ini, dibantu dijelaskan oleh generasi sahabat. Sahabat-sahabat menjadi sumber hukum dalam Islam. Kata-kata perbuatannya dirujuk dan dijadikan dasar dalam berislam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah menyebut para sahabatnya sebagai mereka ibarat bintang gemintang di angkasa di malam hari. Ashabi kan nujum ayyamaktadaitu muhtadaitu. Siapapun dari mereka yang kalian ikuti, kalian akan terpetunjuk. Salah satu contoh dalam surah Al-Hasyr, Allah menjelaskan karakteristik sahabat, terutama golongan Ansar, yaitu penduduk Madinah yang menyambut golongan Muhajirin, penduduk Mekah dan Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah. Ayat tersebut merinci, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim." Mereka golongan Ansar, para sahabat Rasulullah, mereka menetapi Madinah, tetap dalam keimanannya, istiqomah dalam keberislamannya.
Yuhibbuna man hajara ilaihi. Karakteristik utama yang dimiliki dan dicontohkan, diteladankan oleh golongan Ansar, yaitu senang menerima tamu. Golongan muhajirin yang datang ke Madinah saat itu betul-betul hanya membawa bekal secukupnya. Mereka rela meninggalkan hartanya, aset-asetnya di Mekah. Abdurrahman bin Auf, seorang dari golongan muhajirin, adalah saudagar di Mekah, rela meninggalkan segala-galanya demi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, golongan Ansar menyambut golongan muhajirin dan menganggap mereka bukan orang lain, tapi betul menganggap saudaranya sendiri. Rasulullah mempersaudarakan golongan muhajirin dan golongan Ansar. Golongan Ansar, bagi yang punya rumah, dia mempersilahkan saudaranya dari muhajirin, golongan muhajirin, untuk tinggal di rumahnya. Bahkan yang punya rumah lebih dari satu, dia mempersilahkan kepada golongan muhajirin untuk menempatinya secara cuma-cuma. Bahkan ada yang memberikan harta. Abdurrahman bin Auf dari golongan muhajirin diberikan uang yang banyak, tumpangan dari saudaranya dari golongan Ansar. Tapi Abdurrahman bin Auf selaku pendatang, selaku tamu, tidak memanfaatkan begitu saja. Dia hanya menerima apa adanya dan ia meminta, tunjukkan saya di mana pasar di daerah sini. Dia tidak mengambil semua uang itu, tapi sebagian dia pakai untuk bermodal, berusaha. Seiring perjalanan waktu, Abdurrahman bin Auf kembali menjadi saudagar kaya yang senantiasa membantu banyak orang. Tawadu dengan kekayaannya, semakin dekat diri kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini salah satu karakteristik golongan muhajirin. Tidak meminta-minta, tidak menjadikan dirinya beban buat orang lain, meskipun sebenarnya dia juga butuh. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Golongan Madinah, istilah dalam bahasa Bugis, apakah lebih, sangat-sangat memberikan penghormatan yang besar kepada tamunya. Kita kenal dalam sejarah, Nabi Ibrahim adalah salah seorang nabi yang memberikan keteladanan bagaimana menerima tamu. Kalau ia makan, maka ia buka pintunya, semua orang yang lewat diminta untuk makan bersama. Dan ketika tamunya datang, dia memberikan makanan yang terbaik, makanan yang terlezat dalam konteks zamannya untuk disuguhkan kepada tamu. Begitupun yang dicontohkan oleh golongan Ansar. Dia menganggap tamunya sebagai raja. Tapi dalam hal ini, sang tamu pun tahu diri, mampu menempatkan posisi di mana ia berada. Berikutnya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Golongan Ansar ini, ketika dia berbuat baik, maka dia tidak mengharapkan apa-apa, bukan karena tujuan tertentu, bukan karena kepentingan sesaat, tetapi betul-betul memberikan karena ikhlas, cinta kepada Allah. Ibnu Sina menggambarkan orang yang berbuat baik dalam 3 kategori. Pertama, ada orang yang berbuat baik, banyak menyumbang, banyak beribadah, dan lain-lain sebagainya, tapi niatnya atau tipenya seperti budak. Budak itu melakukan sesuatu karena takut akan tuannya, akan mendapatkan siksaan dari tuannya. Ini ibarat orang yang beribadah kepada Allah, tapi takut siksa kubur, takut siksa neraka. Ini tidak salah, tapi ini golongan yang masih rendah. Yang kedua, ada orang berbuat baik, tipenya adalah tajir, pedagang. Pedagang adalah profesi mulia, tapi ketika prinsip dagang dipakai dalam beribadah, juga sebenarnya masih dalam tataran belum terlalu tinggi. Apa itu? Seorang pedagang pasti akan mengeluarkan modal dengan niat mendapatkan keuntungan dari modal tersebut. Sekali lagi, profesi dagang adalah profesi mulia,
Karena istri Rasulullah, Khadijah, adalah saudagar yang kaya. Rasulullah juga pernah melakoni profesi dagang, meskipun sebenarnya ia bukan seorang pedagang, tapi pandai berdagang. Orang yang beribadah, berbuat baik, tapi tujuannya adalah hanya menginginkan pahala yang banyak, hanya ingin mendapatkan surga, maka sebenarnya juga masih tataran yang rendah. Pertanyaannya, apakah tipe seperti ini salah? Tentu tidak salah, karena banyak ayat Al-Quran, banyak hadis yang selalu memerintahkan kita untuk berbuat baik agar mendapatkan surga di akhirat kelak. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, yaitu ada orang yang berbuat baik, beribadah kepada Allah, ibarat seorang ibu yang memiliki bayi yang masih kecil. Apa yang pernah didapat seorang ibu dari bayinya yang masih kecil? Tapi jangan pernah memisahkan seorang ibu dari bayinya. Rasa capek, letih ketika ketemu dengan bayinya itu hilang karena cintanya kepada sang bayi. Inilah yang dimaksud dengan keikhlasan. Tidak ada yang diinginkan kecuali cinta akan sesuatu yang dilakukan. Golongan Ansar masuk kategori itu, berbuat tanpa menginginkan hal-hal di balik kebaikan yang dia berikan kepada orang lain. Terlebih kita biasanya membantu orang lain, tapi kadang diungkit kebaikan yang pernah diperbuatnya sehingga amalannya tidak sampai kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Golongan Ansar ini juga digambarkan lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri, meskipun sebenarnya dia sangat butuh. Salah satu riwayat menggambarkan bagaimana orang Ansar, sahabat Rasulullah ini, mereka saling mendahulukan orang lain. Ada orang yang kehidupannya di bawah taraf kemiskinan saat itu. Kemudian ia melihat tetangganya lebih dari dirinya. Maka ia membuat makanan, memerintahkan istrinya membuat makanan yang baik, yang lezat, kemudian meminta untuk dibawakan tetangganya. Tetangganya menerima dengan baik, dengan ucapan terima kasih, bersyukur kepada Allah akan rezeki tersebut. Tapi ia menganggap ada tetangganya yang lain lagi yang menurutnya itu lebih berhak untuk menerima ini. Maka sepulangnya orang yang memberikan tadi, ia pun membawa makanan itu kepada orang yang dia anggap lebih pantas atau lebih rendah lagi taraf ekonominya dari dirinya. Sampai yang ketujuh, ternyata makanan itu kembali kepada yang membuat pertama makanan itu. Ini pertanda, ini pelajaran penting bagi kita bahwa sikap mendahulukan orang lain, sikap membantu orang lain, ringan tangan dalam membantu dalam kebaikan harus kita kedepankan. Jangan karena hanya kepentingan sesaat kita membantu orang lain, tetapi murni bantuan. Ulama kita menekankan kepada kita, ketika Anda telah berbuat baik, lupakan kebaikan itu. Tapi ketika Anda pernah berbuat salah, ingatlah kesalahan dan kekhilafan itu sebagai evaluasi. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Tapi ketika kebaikan, lupakan kebaikan itu supaya menghindarkan amalan kebaikan kita tergerus oleh kata-kata atau mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Karakter berikutnya, mereka tidak pelit. Ungkapan Al-Quran membedakan antara kata syuh dan pelit. Asyuh atau bakhil. Asyuh adalah baru terbetik di dalam hati kita, dalam benak kita untuk berlaku pelit. Itu dikatakan syuh. Sementara kalau bakhil, al-bukhlu, memang sudah mempraktekkan praktek kekikiran. Ungkapan Al-Quran bahwa golongan penduduk Madinah sampai terbetik dalam benaknya pun untuk berlaku kikir, padahal dia punya kelebihan harta, tidak membantu sesamanya, itu tidak pernah muncul. Inilah
golongan Ansar yang memberikan pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita masuk atau bisa meneladani sikap-sikap baik dari mereka. Akhir ayat tersebut menyatakan, faulaika humul muflihun. Siapa yang bisa melakukan ini dengan baik, maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sangat sukses menjalani hidup ini. Agama kita berislam bukan hanya ibadah yang bersifat pribadi, relasi kita kepada Allah yang kita banggakan, tetapi yang perlu ditekankan juga selain itu adalah relasi baik kita kepada sesama manusia, relasi baik kita kepada alam sekitar kita, terlebih relasi baik kita kepada diri sendiri. Banyak orang yang menyatakan dirinya beragama, tetapi sebenarnya ia melukai dirinya sendiri. Tidak ada perintah dalam agama kita, yaitu menyatakan dirinya berislam, tetapi nilai-nilai kemanusiaannya diabaikan. Karena nilai keislaman, ajaran Islam, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, selalu sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan kita. Mudah-mudahan ketakwaan kita semakin meningkat dan perilaku baik kita kepada sesama manusia semakin meningkat. Kita istiqomah dalam kebaikan meskipun sedikit, tetapi bisa istiqomah dan terus menerus. Mudah-mudahan kita selalu menebarkan kebaikan, manfaat kepada banyak orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mampu memberikan nilai manfaat sebanyak-banyaknya untuk banyak orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud agnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.